Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Negustiayu Puduni Wijayanti dengan NIM 21130711032. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum kimia mengenai sifat-sifat koloid. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian koloid. Koloid merupakan suatu campuran heterogen dari dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat memiliki ukuran dari 1 sampai 100 nanometer yang terdispersi atau tersebar secara merata ke dalam medium zat yang lain. Zat yang terdispersi sebagai partikel disebut dengan fase terdispersi, sedangkan zat yang memiliki medium pendispersian partikel disebut dengan medium pendispersian. Nah, pada koloid terdapat 8 jenis sifat, di antaranya efek tindal, gerak Brown, adsorpsi, koagulasi, dialisis, koloid pelindung, koloid liofil, dan koloid liofob. Nah, pada video ini saya hanya melakukan 4 percobaan dari sifat-sifat koloid, di antaranya efek tindal, koagulasi, koloid liofil, dan koloid liofob. Pada percobaan yang pertama yaitu percobaan efek tindal. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian efek tindal. Efek tindal ini merupakan suatu gejala penghamburan cahaya di mana disebabkan oleh partikel-partikel koloid. Efek tindal ini merupakan salah satu cara yang sederhana untuk mengetahui suatu dispersi itu apakah merupakan suatu koloid atau bukan. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu 3 buah gelas plastik, sendok, air, garam, susu kental manis rasa coklat, kopi bubuk, dan juga senter sebagai sumber cahaya. Adapun prosedur kerjanya yaitu tuangkan air dengan volume yang sama. Pada gelas A, saya akan menambahkan garam sebanyak 1 sendok teh. Lalu, aduk hingga merata. Pada gelas B, saya akan menambahkan 1 sendok teh susu kental manis. Aduk hingga merata supaya terjadi larutan susu. Hasil terakhir yaitu gelas C, saya akan menambahkan 1 sendok teh kopi bubuk. Lalu aduk hingga merata. Pada gelas A yaitu larutan garam, terdapat satu fase homogen yang jernih dan stabil serta tidak adanya endapan. Dan juga pada percobaan senter yang diarahkan ke larutan, terlihat bahwa cahaya tampak jelas dan cahaya dapat diteruskan ke sisi lain gelas, serta efek tindal dalam larutan garam ini tidak tampak. Maka dari itu, larutan garam disebut sebagai larutan. Pada gelas B yaitu larutan susu, terdapat satu fase tetapi sebenarnya ada 2 fase atau lebih dan terlihat sedikit keruh dan juga tampak stabil. Pada percobaan cahaya menggunakan senter, terlihat bahwa cahaya tidak dapat diteruskan ke sisi lain gelas, melainkan dapat dibiaskan ke segala arah oleh partikel-partikelnya. Hal ini merupakan ciri-ciri dari koloid, maka dari itu larutan susu ini merupakan atau disebut sebagai koloid. Pada gelas C yaitu larutan kopi, terdapat 2 fase yaitu heterogen yang terpisah secara perlahan dan terlihat tidak stabil. Pada percobaan cahaya menggunakan senter, terlihat bahwa cahaya tidak dapat dilewatkan ke sisi lain gelas, melainkan cahaya hanya berpendar dalam larutan. Maka dari itu, larutan kopi ini disebut sebagai suspensi. Percobaan yang kedua yaitu percobaan koagulasi, di mana koagulasi ini merupakan proses pengumpalan akibat terbentuknya partikel-partikel yang lebih besar ukurannya dibandingkan ukuran koloid. Nah, koagulasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pemanasan, pendinginan, penambahan elektrolit, pembusukan,
pencampuran koloid yang berbeda muatan, serta elektroforesis. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu 2 buah gelas, sendok, gunting, air, susu kental manis rasa coklat, jeruk nipis, dan santan. Adapun prosedur kerjanya yaitu tuangkan air pada gelas pertama dan gelas kedua dengan volume yang sama. Setelah itu, pada gelas pertama saya akan menambahkan susu coklat. Lalu aduk hingga merata. Pada gelas kedua saya akan menambahkan santan. Lalu aduk hingga merata. Selanjutnya saya akan menambahkan jeruk nipis kepada kedua larutan ini. Lalu aduk masing-masing larutan ini agar larutan dengan jeruk nipis tercampur. Selanjutnya kita tunggu beberapa menit. Pada larutan susu yang telah dicampur dengan jeruk nipis, terlihat bahwa adanya pengumpalan pada susu. Pengumpalan pada susu ini terjadi diakibatkan protein pada susu terhidrolisis dan terdenaturasi akibat pengaruh dari pH jeruk nipis yang rendah. Pada gelas kedua, yaitu larutan santan, hasil yang didapatkan sama seperti larutan susu, di mana larutan santan ini telah dicampurkan dengan jeruk nipis dan terjadi juga pengumpalan pada santan. Santan yang ditambahkan jeruk nipis ini akan mengalami perubahan dari sebelumnya, tidak mengumpal, namun pada setelah penambahan jeruk nipis menjadi terbentuk pengumpalan yang seperti agak lebih kental. Percobaan yang ketiga yaitu percobaan koloid liofil, di mana koloid liofil ini merupakan koloid yang memiliki medium pendispersian cair dengan gaya tarik-menarik yang cukup besar antara zat terdispersi dengan medium pendispersian. Adapun prosedur kerjanya yaitu siapkan panci dan letakkan di atas kompor, lalu tuangkan gula, agar-agar bubuk, dan air secukupnya. Lalu hidupkan kompor dan aduk larutan agar-agar tersebut sampai mendidih. Setelah mendidih, pindahkan larutan agar-agar ke dalam cetakan, lalu tunggu agar-agar tersebut sampai dingin. Pada suhu hangat, terlihat larutan agar-agar masih mencair. Setelah dingin, terlihat agar-agar berubah menjadi padat. Hal ini disebabkan karena partikel pada agar-agar mengalami fase terdispersi dengan fase pendispersi yang memiliki gaya tarik-menarik yang cukup kuat, sehingga agar-agar mengalami perubahan bentuk menjadi padat. Dan percobaan yang terakhir adalah percobaan koloid liofil, di mana koloid liofil ini merupakan kebalikan dari koloid liofil. Di mana koloid liofil ini merupakan koloid yang memiliki medium pendispersian cair dengan gaya tarik-menarik yang sangat lemah antara zat terdispersi dengan medium pendispersian. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan koloid liofil ini yaitu air, sendok, 1 buah gelas plastik, dan mayones. Adapun prosedur kerjanya yaitu
air ke dalam gelas plastik sebanyak setengah gelas. Selanjutnya, tambahkan mayones sebanyak 3 sendok makan. Selanjutnya, aduk hingga merata. Dan amati dari larutan Pada koloid liofil terjadi peristiwa yaitu kebalikan dari koloid liofil, di mana pada larutan mayones terlihat bahwa partikel-partikel pada mayones mengalami fase terdispersi dengan fase pendispersian yang memiliki sifat gaya tarik-menarik yang sangat lemah, sehingga pada mayones masih terlihat gumpalan dari mayones sendiri. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan saya tutup dengan pranama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.